Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip dasar cara motor listrik bekerja. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama yaitu prinsip kerja motor. Jadi di antara dua buah N dan S terdapat sebuah konduktor yang berujung di C1 dan C2, setengah cincin tembaga yang disebut komutator. Dua buah sikat aran atau brush B1 dan B2 yang berhubungan dengan komutator memungkinkan arus mengalir ke konduktor. Jadi bagian yang dapat berputar itu disebut dengan armatur. Jadi konduktor yang terletak di dekat kutub S dan akan bergerak ke kanan dan konduktor yang terletak di kutub N akan bergerak ke kiri. Jadi gabungan dari gerak tersebut akan memutar armatur searah jarum jam atau sesuai dengan kaidah tangan kiri Fleming. Dan sebentar juga kita akan membahas tentang kaidah tangan kiri Fleming. Jadi bila arus pada konduktor tersebut dibalik, maka putaran armatur akan berbalik. Jadi ada gambarnya, dan jika teman-teman ingin melihat gambarnya, saya sudah taruh linknya di deskripsi video. Baik, kita lanjut. Pembahasan yang berikutnya yaitu kaidah tangan kiri Fleming. Jadi bila sebuah konduktor diletakkan kutub N dan S dari magnet tapal kuda dan konduktor dialiri arus, maka konduktor akan terlempar keluar dari kutub-kutub magnet tersebut. Jadi peristiwa ini dapat dilihat pada gambar. Dan gambarnya juga saya sudah taruh linknya di deskripsi video. Peristiwa tersebut dapat dipahami dengan kaidah tangan kiri Fleming. Yang pertama, jari telunjuk sebagai simbol arah medan magnet. Yang kedua, jari tengah sebagai simbol arah arus pada konduktor. Yang ketiga, ibu jari sebagai simbol arah gaya magnet pada konduktor dan gaya pada konduktor yang sejajar dan dialiri arus. Pada gambar diperlihatkan bahwa bila konduktor yang terletak sejajar dan dialiri arus listrik, garis gaya magnet yang mengelilingi masing-masing konduktor akan saling mempengaruhi. Yang pertama mempengaruhi garis-garis gaya yang searah akan tarik-menarik, dan kedua mempengaruhi garis gaya yang berlawanan akan tolak-menolak. Jadi itu sedikit penjelasan tentang mengenai prinsip dasar cara motor listrik bekerja dan penjelasan tentang mengenai kaidah tangan kiri Fleming. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu konsep dasar sistem pengisian sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan Fleming. Jadi kebalikan dari sistem motor dasar kelistrikan, sistem motor dasar listrik. Baik, pada sistem pengisian adalah gabungan dari beberapa komponen pengisian seperti generator atau alternator, regulator, dan baterai yang berfungsi untuk menghasilkan listrik untuk mengisi baterai. Dan baterai adalah salah satu komponen yang penting dalam sebuah unit sepeda motor ataupun mesin itu sendiri. Penggunaan baterai selama pengoperasiannya sepeda motor atau mesin mengakibatkan pengurangan bahkan penghabisan listrik. Penggunaan baterai antara lain untuk sistem starter, pengapian, penerangan, dan aksesoris. Dan kemampuan baterai untuk memberikan listrik dibatasi oleh kapasitas baterai dalam ampere hour atau biasa disingkat dengan kata Ah. Untuk menjaga agar baterai selalu dalam keadaan terisi, diperlukan sistem pengisian. Nah, sistem pengisian bekerja dengan mensuplai kembali listrik yang telah digunakan untuk menjaga kinerja mesin. Jadi, pada sistem pengisian pada kendaraan sepeda motor memiliki fungsi utama, yaitu diantaranya sebagai penyedia energi listrik
untuk seluruh kebutuhan listrik sepeda motor saat mesin hidup dan memberikan energi listrik untuk mengisi baterai agar baterai selalu terisi penuh dan siap pakai dan untuk menghidupkan beban listrik saat mesin mati. Kemudian kita lanjut yaitu pembahasan tentang mengenai prinsip kerja sistem pengisian. Jadi sistem pengisian bekerja saat magnet pada sepeda motor berputar karena menerima putaran dari crankshaft. Gaya magnet ini akan memotong spool atau alternator pengisian sehingga menimbulkan arus listrik. Listrik yang dihasilkan ini akan dialirkan ke kiprot atau regulator untuk diatur tegangannya sebelum dialirkan ke komponen listrik yang membutuhkan. Kelebihan listrik akan dialirkan ke baterai untuk mencarger baterai berdasarkan hukum Faraday. Faraday menyatakan bila sebuah konduktor digerakkan di dalam medan magnet, maka akan timbul arus induksi pada konduktor tersebut. Nah, pada prinsip dasar hukum tangan kanan Fleming, apabila sebuah penghantar bergerak keluar memotong garis gaya magnet, maka gaya gerak listrik akan mengalir dari kanan ke kiri. Arah gaya gerak listrik dapat diketahui dengan menggunakan hukum tangan kanan Fleming, di mana jari telunjuk menunjukkan arah fluksi magnet, ibu jari menunjukkan arah gerakan konduktor, dan jari tengah menunjukkan arah arus induksi. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai prinsip kerja motor pada kelistrikan dan menjelaskan sistem pengisian pada motor. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan pemahaman yang dapat menambah wawasan atau ilmu kepada teman-teman sekalian. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.